Sebenarnya kuncinya tuh cuma satu sih Kak, ketika kita ada customer, kita tuh harus komunikasi. Terus gimana caranya nih, itu tantangan juga sih buat kita, gimana caranya supaya nail art ini tetap bagus, terus ngikutin mau customer tapi dengan waktu yang singkat. Karena aku juga tuh ngutamain kualitas sih Kak. Ya, bahkan kalau misalkan orangnya tuh asik, itu kadang-kadang aku bisa kasih diskon. Karena kita juga udah include harga yang udah tertera di Instagram aku tuh sebenarnya itu udah include sama pedicure, manicure-nya. Jadi udah pokoknya udah cantik deh, terima cantik pokoknya dari gitu. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam segmen Bincang Bisnis. Nah, Tribuners, untuk Bincang Bisnis kali ini tentunya saya tidak sendirian. Saya di sini sudah menghadirkan narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio Tribun Lampung secara langsung nih Tribuners ya. Kira-kira untuk Tribuners di rumah bisa komen dulu di bawah. Hari ini kita akan membahas tentang bisnis apa dan segmennya kira-kira tentang apa ya. Nah, sudah hadir di sini, langsung aja kita sapa. Di sini sudah hadir ada Kak Bella. Halo, selamat siang. Kak Bella, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio Tribun Lampung, dan tentunya hari ini kita akan berbincang dengan Kak Bella ya Tribuners mengenai dunia per nail artan nih ya. Karena memang nail art ini sedang tren banget di kalangan milenial ya Tribuners. Rasanya kayak nggak afdal aja kalau kita nggak bahas tentang segmen nail art ini. Karena kebetulan Kak Bella ini merupakan salah satu owner dari nail art yang ada di Lampung, namanya Glamour Nail Art Beauty ya gitu. Nah, langsung aja kita pengen kenalan langsung dengan Kak Bella. Boleh perkenalan ke Tribuners di rumah dan sekarang ini kesibukannya lagi ngapain nih? Halo semuanya, aku Bella, aku owner dari Glamour Nail Beauty. Umur aku 24 tahun, sekarang sih kesibukannya tetap ngejalanin ke customer ya Kak. Itu sih. Oke, jadi di umur 24 tahun ini udah punya bisnis yaitu nail art ya. Oke, kita pengen bahas dulu dong sebenarnya. Apa sih yang melatar belakangi kamu tuh berkecimpung di dunia nail art ini, sedangkan banyak kan kita tahu jenis-jenis kayak kategori kecantikan itu kayak salon, terus juga ada apa namanya dan lain-lain gitu kan. Kenapa memilih nail art? Awalnya aku memilih nail art ini sih dari hobi ya Kak, karena senang banget nih nail art di luar. Terus seiring berjalannya waktu, aku tuh nyoba nih untuk beli alat sendiri deh. Terus aku buat sendiri kuku aku, sampai akhirnya aku makein ke beberapa teman, saudara, keluarga juga tuh. Sampai akhirnya dari mereka, udah buka bisnis aja deh katanya kan. Terus awalnya sih aku sempat nggak percaya diri nih, kira-kira bisa nggak ya? Akhirnya berjalannya waktu, itu banyak juga yang support, banyak juga yang bilang udah bisa pasti, bismillah. Akhirnya aku coba bangun usaha ini, ya alhamdulillah beberapa bulan jalannya Glamour ini udah pernah diajakin kerjasama sama salah satu brand makeup, itu Revlon, sama udah pernah juga collab sama Fizi Cafe. Oke, jadi untuk jangka waktunya berapa lama nih? Dari bukanya sampai dengan sekarang? Itu sih aku buka dari, kalau grand openingnya dari 24 Mei 2023. Sebenarnya aku itu udah coba-coba itu dari awal tahun kemarin Kak. Cuma baru berani diri nih untuk udah deh. Berarti dari tahun 2022 ya? Iya. Apa dari akhir ya? Coba ini awalnya sih awal tahun. Tapi untuk buka store-nya di 24 Mei iya benar. Oke, di tahun 2023. Itu jangka waktu yang lumayan cukup singkat juga loh untuk bisa membuka keberanian diri kita ya gitu. Karena kan buka store ataupun menjalankan suatu bisnis itu benar-benar gak gampang ya, di tengah gempuran banyak banget yang kita tahu ya Tribuners, yang namanya nail art itu apalagi di Lampung tidak hanya ada 1-2 tapi banyak banget ya dia. Nah, gimana sih cara kamu tuh untuk bisa tetap eksis nih di dunia per nail artan di tengah gempuran banyak banget gitu kan, teman-teman lain tuh yang pada bukan nail art juga gitu? Kalau itu sih aku percaya ya Kak, rezeki udah diatur masing-masing. Di sini tugas aku cuma fokus untuk kualitas ke customer aku aja. Terus itu semakin banyak juga teman-teman aku nih yang support, karena aku bangun usaha ini tuh ada beberapa yang bantu. Ada partner aku, ada tim sosial media dan editor aku, terus ada tim Nailisnya juga. Jadi untuk temen aku yang bantuin fokusnya di sosial media itu sangat
membantu banget sih Kak majunya Glamour ini. Mereka ada tugas masing-masing kayak sih Kak sebenarnya, kayak nyari siapa nih yang mau collab sama Glamour gitu. Ya. Berarti kan tetap memberikan inovasi juga kualitas itu nomor satu. Kualitas nomor satu. Oke. Jadi memang yang dijaga oleh Glamour ini kualitas dan tentunya inovasi ya gitu. Benar. Nah, kalau di Glamour sendiri itu ada berapa orang di baliknya ownernya? Kalau di balik aku tuh sebenarnya ada 3, cuman yang satunya tuh memang fokusnya di tim sosial media sama editor. Cuman yang untuk bagian pengerjaan kuku segala macam tuh ada 2. Jadi memang bekerja sama dengan tim yang udah punya job desk masing-masing gitu ya. Bener. Wow, keren banget loh, karena kan kita tahu biasanya nail art fokusnya dengan satu aja gitu ya, dengan kuku dan dengan nail art. Tapi di Glam Nail Art ini ya Tribuners punya job desk masing-masing. Ada yang handle sosial media, ada yang handle customer gitu kan, ada yang handle nail art. Jadi emang segmennya terbagi dan memang fokusnya juga tetap fokus dengan satu gitu ya. Keren banget nih. Ini mungkin patut dicontoh nih untuk Tribuners di rumah yang pengen buka usaha tapi masih bingung ya buka usaha apa dan bagaimana sih cara penjalanannya gitu ya. Nah, suka dukanya apa sih dari mungkin selama ini nih menjalani bisnis di bidang nail art? Kalau sukanya itu suka banget ya Kak ketemu customer yang ya alhamdulillah sampai sekarang customer itu enak-enak sih kan. Ada beberapa aku dengar kayak bawel gitu, cuman sampai saat ini alhamdulillah aku ketemu orang yang benar-benar asik. Kayak aku tuh orangnya kalau misalkan lagi masangin nih, aku bilang Kak kalau memang nggak suka boleh kok komplain. Aku suka banget tuh dikasih saran, seharusnya gini itu kan juga buat pelajaran aku. Benar. Terus kalau dukanya itu sebenarnya ada sih Kak, kalau misalkan ada yang janjian home service, aku juga kan bisa home service ya Kak. Nah itu kadang kan kita udah nyiapin barang, kita udah nyiapin waktu, kita oh yaudah kita cancel yang ini, berarti kita fokus nih yang mau home service. Terus tiba-tiba di cancel. Wah, gitu. Pernah ada kayak gitu. Waduh, itu memang suka duka banget gitu ya. Sedihnya sih. Oke, berarti selama ini buka home service juga ya? Ada home service-nya juga. Buka home service juga, dan juga yang paling menjadi dukanya ketika kita udah prepare gitu ya, tapi ternyata malah ada yang cancel gitu. Wah. Nah, itu kalau biasanya home service itu ada ketentuan atau syarat tertentu nggak sih untuk Tribuners tuh bisa ikutan home service juga? Sebenarnya sih nggak ada ya Kak. Makanya alhamdulillah banyak customer yang mau nail art itu sebenarnya nggak ada batas kan. Ada beberapa yang minimal 2 orang nih atau enggak 2 treatment. Kalau aku tuh 1 treatment aja tetap berangkat Gitu ya. Jadi walaupun yang pasang cuma kuku doang, itu tetap berangkat. Wah, keren. Nah, kalau untuk servisnya sendiri itu berdasarkan dengan kategori apa tuh biayanya, itu dari jarak kah ataupun mahalnya nail art? Jarak. Jarak. Oh, berarti kalau untuk dari kategori kuku, pilihan, motif, dan lain sebagainya itu memang udah ada price listnya gitu ya, dan juga sesuai dengan permintaan customer yang mau. Nah, kalau misalkan ada nggak sih sejauh ini apa yang paling motif ataupun desain yang paling rumit deh yang pernah kamu kerjakan? Kalau untuk desain sih sebenarnya kalau masalah desain itu nggak ada habisnya ya Kak, apalagi zaman sekarang itu. Bener. Sekarang yang udah ada gambar-gambar sidik jari, pacar. Nah, itu dia nih. Ada tuh. Itu keren banget ya kayaknya. Terus itu sebenarnya yang tersulit itu di kuku wedding sih Kak. Karena kan kuku wedding ya memang harus mewah. Benar. Itu sih. Kalau yang kuku wedding ya, insya Allah masih bisa. Karena memang kita ngikutin tren juga ya. Sampai ke sidik jari pacar. Sampai sidik jari pacar juga ada nih Tribuners ya. Jadi kalau Tribuners di rumah yang punya pacar mau bucin gitu ya bisa gitu ya. Waduh. Nah, untuk wedding sendiri itu tingkat kesulitannya ada di mana untuk pengerjaannya? Karena kita kalau untuk di kuku wedding itu kan biasa kita juga pakai aksesoris. Nah, itu kita benar-benar buat sendiri gitu. Kalau kita sih mendingan customernya yang suka
Terus itu kualitasnya juga kan, misalkan ada beberapa nih dari customernya bilang, Kak aku mau pakai aksesoris ya gitu, aku mau dibuatin langsung ya gitu sih Kak. Nah, karena biasanya kan ada yang pakai fake nails ya, Iya. tapi ada juga yang sebagian itu pakai kuku asli mereka mau. Wow. Sulitnya di desainnya. Sulitnya di sih, Kak. desain. Karena ada yang sebagian nggak mau pakai aksesoris kan, kalau istilah yang aksesoris itu kan tinggal tempel, Bener. ada gelnya sendiri. Bener-bener. Kalau misalkan di wedding tuh ada yang pengen dibuatin bunga, tapi benar-benar dari tangan kita sendiri. Oh, jadi ada yang seperti itu ya? Ada. Wow, ini tipe-tipe customer ya memang ya. Banyak banget temu itu customer di lapangan gitu kan ya. Oke. Nah, selain itu apalagi nih kesibukan selain menjalani bisnis ini? Kalau kesibukan sih aku sambil ngejalanin kuliah juga. Nah, Oke, jadi kalau tentang kesulitan ya Tribuners, lagi-lagi kalau tentang kesulitan dan juga tentang dunia bisnis itu rasanya pasti ada suka duka. Apapun yang kita jalani pasti ada suka duka. Apalagi kalau tentang nail art gitu kan ya. Nah, Kak Bella tadi udah cerita bahwasanya kadang kesulitan itu datang dari ada desainnya yang sulit gitu kan ya, ataupun permintaan-permintaan yang unik dari customer nih. Kenapa sih selain memilih nail art ini sebagai bisnis, karena memang tadi kan diawalinya karena hobi dan juga karena suka ya dengan nail art gitu. Selain itu kenapa Kak? Apakah karena melihat peluang di nail art ini lebih besar daripada peluang di bisnis lain atau bagaimana? sebenarnya enggak ya Kak, memang udah jadi hobi banget sih. Terus itu insya Allah juga dari bulan ini nanti bakal ada last lift. Oke. Itu sih Kak, sama dari dorongan keluarga juga. Udah deh, kalau misalkan mau usaha nggak apa-apa nih, jalanin aja. Karena prinsip aku juga kalau misalkan usaha itu nggak boleh setengah-setengah, kita harus dengan serius. Kalau misalkan itu sampai berhenti di tengah jalan, itu kita bakal nyanyiin banyak waktu, tenaga, harta yang udah kita mulai. Benar banget. Jadi bakalan berkembang banget ya. Nanti bakalan berarti tidak hanya ada nail art aja, tapi bakal ada last lift, bakal ada extension juga gitu ya. Wow, ini pokoknya surga para ciwi-ciwi gitu, para wanita banget nih Tribuners ya. Keren banget pokoknya Glams nail art ini. Nah, selain itu kita pengen tahu juga dong, menurut dari Kak Bella sendiri gitu, tren nail art di kalangan milenial ini seperti apa sih animonya, terus itu tingkat excited mereka menyambut nail art ini? Kalau misalkan trennya sesuai kata aku tadi ya Kak, gak ada habisnya banget tuh. Apalagi sekarang tuh lagi tren-trennya yang ombre, gradasi, itu kita juga kalau misalkan nggak sesuai sama kemauan customer kan kita juga kayak waduh sesuai nggak ya gitu. Makanya sebenarnya kuncinya tuh cuma satu sih Kak, ketika kita ada customer kita tuh harus komunikasi customer sama stylistnya, kira-kira sesuai nggak nih apa yang mau mereka gitu. Tapi alhamdulillah udah berjalannya Glam ini gak banyak sih Kak yang komplain, maksudnya kebanyakan yang disaran Kak ini kayak kurang kayak gini dikit deh. Oh aku seneng banget gitu, makanya aku juga nerapin ke tim-tim aku jangan pernah sakit hati kalau dikasih masukan kayak gitu, kita harus nerima gitu. Makanya waktu kemarin terakhir event itu sama Visi Cafe itu juga kayak ada beberapa yang minta buru-buru, kan kita juga sebenarnya nggak bisa ya Kak kalau nail art buru-buru itu kan. Terus gimana caranya nih, itu tantangan juga sih buat kita, gimana caranya supaya nail art ini tetap bagus terus ngikutin mau customer tapi dengan waktu yang singkat. Bener banget ya. Itu berarti jadi challenge tersendiri dong. Banget sih itu. Wow. Nah, kembali lagi ya Tribuners, kita rasanya nggak cukup ya kalau ngebahas nail art itu masalahnya cuman masalah perkukuan aja. Tapi kan di sini kita tahu ya nail art itu tren banget di kalangan milenial. Bahkan sampai usia-usia yang maksudnya kayak lanjut gitu ya, itu tetap ada juga customer. Ada Kak. Itu oma-oma, itu ada juga gitu ya. Makanya keren banget. Kemarin tuh sempat ngobrol kan sama salah satu customer aku yang memang udah umurnya ini, jadi dia bilang ya saya ini seneng banget nih pakai ini, jadi aku juga semangat kan kalau memang dari customernya juga ikut diajak ngobrol juga semangat kan, biasanya namanya ibu-ibu ya Kak. Itu alhamdulillah itu asik banget sih. Asik banget gitu ya. Udah ada beberapa sih Kak kalau untuk yang di kalangan kayak gitu yang masangnya. Oke, oma-oma gitu kan ya. Iya. Nah, kita pengen tahu dulu dong, kalau Bella sendiri kan mungkin baru beberapa bulan ya membuka bisnis nail art. Tapi kan nail artnya udah lama dong hobinya, sukanya gitu nail art sama yang lain.
bisa ngeliat nggak sih perbedaan pergeseran antara minat sukanya si gen milenial dari tahun ke tahun itu gimana? Kalau masalah itu sih kelihatan banget ya Kak, yang awalnya nail art ini kayak cuma sekedar polosan. Kita nggak tahu apa sih fake nails itu, kita nggak tahu apa sih gradasi ombre itu cepet banget sih Kak kalau kita ngikutin zaman itu. Kalau dulu biasanya apa tuh trennya? Polos ya? Polos sama glitter, kayak gitu aja kan kita udah mewah banget ya. Bener. Glitter ya, itu ada di tahun berapa ya? Tahun-tahun ya. 2017-an ya, kalau glitter dan juga nail art kan. Karena kan dulu nail art masuk ke Indo itu emang bener-bener belum sebesar sekarang gitu. Orang tuh masih kayak yang memilah-milah karena kan ada pro dan kontranya juga, apalagi untuk yang muslim gitu kan ya. Nah tapi ya sah-sah aja kalau Tribuners mungkin pakainya lagi halangan ataupun lagi yang berhalangan gitu ya Tribuners. Nah kalau untuk tren sekarang nih yang lagi tren banget selain sidik jari bucin tadi itu apalagi dong tren? Kalau sekarang itu trennya itu dia lagi ada di Japanese marble, terus itu ada ya gradasi ombre kayak gitu sih Kak kalau zaman sekarang. Jadi gradasi ombre gitu, berarti kan alatnya lebih beda lagi, inovasi lagi ya? Beda desain, beda alat gitu. Beda desain, beda alat. Nah, yang paling susah itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau yang paling susah itu kita tuh Japanese marble kayak gitu-gitu. Japanese chrome itu kayak kita kalau misalkan dia kan ada misalkan warna itu kita dari bening sampai akhirnya ke pekat itu kita susah banget Kak buat nyatuinnya. Makanya kita harus hati-hati banget sih. Makanya untuk yang desain itu nggak bisa deh kalau diburu-buruin. Bener. Berarti untuk pengerjaannya biasanya membutuhkan waktu berapa lama nih? Kalau kita sih untuk pengerjaan itu satu orang itu bisa 2 jam. Kalau misalkan kita pakai extension atau fake nails itu bisa hampir 3 jam. Wow. Lumayan juga ya. Namanya mau cantik ya. Karena cantik itu tidak bisa instan, waktu maupun proses ya Tribuners ya. Oke, berarti kisaran 2 jaman gitu ya. Jadi untuk notes untuk Tribuners di rumah kalau memang pengen nail art gitu ya. Jadi nggak bisa diburu-buru. Nggak bisa ya. Karena kita juga udah include harga yang udah tertera di Instagram aku tuh sebenarnya itu udah include sama pedicure, manicure-nya. Jadi udah pokoknya udah cantik deh, terima cantik pokoknya dari gitu makanya nggak bisa diburu-buruin gitu. Keren banget. Nah Tribuners di rumah ini Kak Adel pasti bertanya-tanya karena dari tadi kita ini kan selalu berbincang masalah glam nails gitu kan ya. Kira-kira harganya ini start dari harga berapa? Karena kan kebanyakan orang memikirkan masalah price ya. Itu pricey banget ini segala macam. Tapi sebenarnya harga yang ditawarkan oleh glam nail art ini start dari harga berapa sih? Kalau dari Glamour Nail Beauty itu sebenarnya harga itu sebenarnya termasuk murah ya Kak. Karena itu kita dari awal yang polos aja itu cuma 35.000 udah termasuk sama manicure-nya. Untuk 35.000 udah sama manicure. Jadi kadang kan kita juga kayak ada nih beberapa customer yang bilang 40.000 kemahalan, kayak gitu kayak ya udah deh kalau misalkan mau murah nggak apa, kalau misalkan mau cari yang murah nggak apa-apa, karena aku juga tuh ngutamain kualitas sih Kak. Dari yang 35 sampai 95.000 itu udah termasuk sama soft tip. Soft tipnya juga. Udah sama termasuk painting. Dan juga mungkin kayak aksesoris itu gitu. Kalau itu beda. Kalau aksesoris aku tuh dari 2.000 sampai 5.000 aja. Tapi dia dihitung per aksesorisnya. Iya. Oke. Nah, untuk pengambilan harga segitu itu tuh Adel ini berdasarkan dengan tipe-tipe customer atau memang menyesuaikan dengan pasaran yang ada di Lampung nih? Kalau menyesuaikan dengan pasaran sih enggak ya Kak, karena aku tuh orangnya ya tadi aku ngutamain kualitas aku dulu nih. Kalau misalkan orangnya, bahkan kalau misalkan orangnya tuh asik, itu kadang-kadang aku bisa kasih diskon. Oh gitu? Sebenarnya aku nggak mau usaha itu pun aku nggak apal semua harganya. Jadi kadang-kadang tim aku kadang-kadang polosan berapa kata aku kan. Terus karena memang orangnya support kayak Kak
kayak gini bagus tahu. Aku kan juga jadi semangat. Jadi kalau misalkan dia udah nanya berapa Kak, jadi aku kasih diskon kayak gitu sih Kak. Jadi gampang banget nih Tribunersnya kalau mau dapetin diskon, deketin aja ownernya gitu ya. Modal asik Modal aja ya asik Kak. aja gitu ya. Ih keren banget nih ya. Nah memang nail art ini gempurannya di tengah milenial dan juga usia lainnya itu memang nggak ada habisnya Iya, nggak ada rasanya ya. habisnya, Karena benar. untuk mempercantik kuku dan juga untuk estetika kecantikan diri itu rasanya emang perlu banget ada di dalam tubuh kita masing-masing Iya. Tribuners ya. Nah tapi Tribuners di rumah ini juga pengen tahu dong Kak, contoh dari nail art yang udah ada di Glamorous Nail. Mungkin lagi pakai nggak sekarang? Aku lagi pakai sih. Tuh, boleh Aku tunjukin dong untuk seneng Tribuners. banget nih sama kuku yang rame-rame. Oke. Sesuai ya sama namanya juga glamor. Jadi Glamor ya. ownernya juga memang harus glamor, kukunya. Bener-bener, Kukunya bener-bener. sih. Nah dari kuku-kuku ini yang kakak pakai ini bisa diperkirakan gak ini harga berapa? Kalau ini aku cuman 110 kalau misalkan include ya. Kalau misalkan dia nggak include sama aksesoris ini cuma 95 aja Kak. Cuma 95. Iya, ini udah kalau pakai nggak- soft tip atau kuku palsu itu aku. Oke. Sama udah free lamp. Freelance juga ya. Ih, Iya. keren banget dan juga menurutku affordable ya Iya. gitu dari harga-harga yang kita tahu di Lampung karena kan banyak juga yang di Lampung ini Tribuners ya. Nah semua itu tergantung dengan pilihan Tribuners, tentukan Iya. pilihannya nih mau di mana nail artnya karena di sini kita Benar. sudah memberikan ruang dan juga informasi untuk Tribuners di rumah bahwasanya di sini ada Glamorous Nail Art ya yang memang juga menyediakan jasa untuk mempercantik kuku Tribuners di rumah dan menyediakan menawarkan harga promo dan juga harga yang tentunya affordable di kantong. Iya. Apalagi khusus untuk pelajar mungkin ya dan Iya. juga mahasiswa yang pengen mempercantik diri waktu liburan gitu ya. Kalau pelajar masih sekolah kayak rasanya Iya. nanti dulu gitu ya. Mungkin boleh kalau Untuk yang medi-medi tapi wisuda. kalau untuk yang apa namanya untuk yang berwarna rasanya nanti dulu nanti. Iya. Kalau dapat aturan dari sekolah kita nggak tahu dulu gitu ya. Oke. Nah untuk tokonya kita pengen tahu ada di mana nih. Boleh kasih tahu dengan Iya. informasi Tribuners di rumah. Kalau home studio aku tuh ada di Jalan Pagar Alam, Gang Mata Intan 2 nomor 21. Itu aku baru home studio aja sih Kak. Oke, jadi ada di Jalan Pagar Alam, Jalan Gang Pagar PU. Alam. Oh, berarti di Gang PU ini Iya. ya? Oke, nanti ada maps-nya mungkin. Iya ada. Nah, maps-nya namanya Glamour Nails. Glamour Nails Iya. ya. Jadi Tribuners kalau susah gitu untuk cari-cari nama jalan, boleh ketik aja Iya. langsung Glamour Nails. Kalau Instagramnya ada? Kalau Instagramnya itu tetap sesuai namanya Glamour Nail Beauty. Oke, Glamorous Nails Beauty. Iya. Jadi kalau Tribuners nggak mau melewatkan momen-momen ataupun promo lainnya ya, Iya. karena kan ditawarkan promo tadi banyak banget tiap minggu, tiap bulannya itu bakalan repeat ada promo. Jadi buruan deh langsung follow aja dan kepoin Instagramnya. Nanti kita bakal tag di bawah ini ya, gitu. Nah untuk Kak Bella boleh ada harapan apa nih ke depannya untuk diri sendiri dan juga untuk nail art ini ke depannya mau seperti apa dan bagaimana? Kalau harapan aku tuh sih semoga Glamour Nails ini bisa dikenal sama masyarakat Lampung maupun di luar Lampung juga. Terus itu semoga semakin banyak lagi customernya karena harapan aku tuh pengen buka lapangan pekerjaan untuk bagi para perempuan. Oke, luar biasa. Ini cocok banget kita jadiin quotes sempat. Quotes of the day. Quotes of the day. Oke, thank you banget untuk Kak terima Bella kasih. ya dan juga untuk seluruh Tribuners yang selalu setia untuk menyaksikan segmen Bincang Bisnis. Masih bersama dengan saya di sini Kusnul Asyaifah. Hari ini saya akan pamit undur diri. Terima kasih sekali untuk Tribuners yang selalu menyaksikan dan sampai jumpa. Kita akan berjumpa di podcast di Tribun Lampung TV berikutnya di segmen Bincang Bisnis. Terima kasih dan sampai jumpa.